Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Karim, anggota kelompok 2 MK Literasi Kitab Kuning kelas A24 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan atau membacakan materi diskusi yang ditugaskan untuk kelompok 2, di mana tugas untuk kelompok 2 yaitu pasal yang kedua dari bagian kedua materi yang sudah diberikan oleh Pak dosen MK Literasi Kitab Kuning. Pasal kedua ini membahas tentang adab-adab keluar untuk pergi ke masjid. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menyatakan, fa idza faragta min taharatika fasalli fi baitika rak'atayil fajri in kana al-fajru qad tala'a. Apabila kamu telah selesai bersuci, telah selesai berwudu, maka salatlah 2 rakaat, yaitu salat sunnah qabliyah, salat sunat sebelum melaksanakan salat subuh. Kapan salat sunat itu dikerjakan? In kana al-fajru qad tala'a, ketika waktu subuh sudah tiba. Kenapa sholat sunat dikerjakan di rumah sebelum berangkat menuju ke masjid? Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian itulah yang diperbuat, yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sudah selesai berwudu, maka beliau sholat sunat 2 rakaat sebelum berangkat ke masjid. Jadi di sini bisa timbul pertanyaan dari penjelasan ini. Apa alasan kita dianjurkan untuk sholat sunat di rumah? Apa keutamaan sholat sunat di rumah sehingga kita dianjurkan sholat sunat di rumah sementara sholat fardu di masjid? Kenapa tidak dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat sunat bersamaan dengan sholat fardu, yaitu sama-sama di masjid? Jawabannya adalah, pertama, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat di rumah, sholat sunat rawatib atau sholat sunat qabliyah, karena kita mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lil ittiba, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka melaksanakan sholat sunat di rumah selain sholat fardu, walaupun rumah beliau dekat dari masjid. Itulah yang dijelaskan dalam salah satu hadis beliau, kenapa sholat sunat itu dikerjakan di rumah. Kemudian alasan berikutnya, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat di rumah karena Nabi menjelaskan bahwa sholat itu adalah cahaya. Salat di rumah itu adalah cahaya. Fanawwiru buyutakum, maka sinarilah, terangilah rumah kalian. Itu kata Nabi. Salat itu merupakan cahaya. Jadi ketika kita salat di rumah, maka salat itu akan menjadi cahaya yang menerangi rumah kita. Salat itu akan menjadi penerang bagi penghuni rumah tersebut. Pikiran bisa menjadi tenang, hati bisa menjadi tenang, pikiran pun akan jernih dengan sebab cahaya yang ditimbulkan oleh sholat sunat yang kita kerjakan di rumah. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahwa keutamaan sholat sunat di rumah daripada sholat sunat di masjid itu bagaikan sholat fardu dengan sholat sunat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunat di rumah, maka pahalanya sama seperti melaksanakan sholat fardu. Sementara kalau kita sholat sunat
di luar rumah atau di masjid, maka pahalanya seolah-olah sama seperti pahala melaksanakan sholat sunnat rawatib. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita dianjurkan lebih diutamakan melaksanakan sholat di rumah daripada melaksanakan sholat di masjid, karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza qada ahadakumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat di masjid, maka jadikanlah sholat itu bagian untuk rumahnya. Jadikanlah sholat sebagai bagian untuk rumahnya. Kenapa? Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan untuk rumah itu dari sholat yang dikerjakan. Nah, inilah beberapa alasan yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kita lebih diutamakan, lebih dianjurkan melaksanakan sholat sunat di rumah daripada melaksanakannya di masjid. Berbeda halnya dengan sholat fardu. Masih banyak lagi keuntungan ataupun keutamaan melaksanakan sholat sunat di rumah daripada melaksanakan sholat sunat di masjid. Summa tawajjah ilal masjidi. Nah, Imam Ghazali menjelaskan setelah kita selesai melaksanakan sholat sunat di rumah, barulah kita beranjak untuk pergi ke masjid dengan niat, dengan tujuan melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Wala tada'i sholata fi jama'atin la siyama sholatas subhi. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat berjamaah, la siyama sholatas subhi, lebih-lebih lagi sholat subuh. Fa sholatul jama'ati tabdulu sholatal fadzi bi 27 darajah. Karena sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol, lebih baik dari sholat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Itu perbedaan antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Di sini disebutkan bahwa lebih-lebih lagi sholat subuh. Apa sih keistimewaan sholat berjamaah, sholat subuh secara berjamaah? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan sholat subuh secara berjamaah. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, dan dirikan pula salat subuh, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Keistimewaan pertama salat subuh adalah bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat yang ditugaskan berjaga malam dan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk berjaga siang. Disebutkan dalam hadis yang kurang lebih maknanya bahwa malaikat ada yang berjaga di malam hari dan ada yang berjaga di siang hari untuk memperhatikan hamba Allah siapa saja yang beribadah. Lalu pada waktu subuh dan pada waktu asar, malaikat ini akan naik memberikan kabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di hadapan Allah, para malaikat ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana keadaan hambaku engkau tinggalkan? Atau dalam keadaan bagaimana hambaku engkau tinggalkan? Maka para malaikat itu berkata, taraknahum wahum yusallun
wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami datang kepada mereka dalam keadaan sholat. Intinya keistimewaan sholat subuh dari sholat yang lain adalah sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat, di mana para malaikat itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat, serta dengan sebab itu para malaikat selalu memohonkan ampun untuk hamba Allah yang melaksanakan sholat subuh. Kemudian keistimewaan berikutnya dari sholat subuh adalah Rasul yang mulia bersabda, man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa saja yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka sama seperti dia melaksanakan sholat semalam penuh. Nah, ini keistimewaan yang kedua dari pelaksanaan sholat subuh secara berjamaah. Maka pahalanya sama seperti orang yang sholat semalam full. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa keistimewaan sholat subuh itu akan menghindarkan pelakunya dari sentuhan api neraka. Rasul yang mulia bersabda yang maknanya tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, yaknil fajra wal asra. Yang dimaksud sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari adalah sholat subuh dan sholat asar. Jadi barang siapa yang memelihara dan menjaga sholat subuh serta sholat asar dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka dia akan terhindar dari siksa api neraka. Inilah hal yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab beliau, yaitu Bidayatul Hidayah. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribhi fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi. Jika kamu meringan-ringankan, jika kamu mempermudah, menganggap enteng keutamaan sholat ini, keutamaan sholat secara berjamaah ini, maka apa faedah kamu menuntut ilmu? Apa gunanya kamu menuntut ilmu kalau misalnya sholat berjamaah kamu anggap ringan, keutamaan sholat secara berjamaah kamu sepelekan, maka tidak ada manfaat ilmu yang kamu pelajari. Seolah-olah itulah perkataan yang dilontarkan oleh Imamul Ghazali rahimahullah. Kenapa? Wa innama samaratul ilmi al-amalu bihi. Buah dari ilmu yang dipelajari itu adalah beramal dengan ilmu tersebut. Jadi tak ada gunanya ilmu tanpa amal. Ilmu itu akan bermanfaat apabila dikerjakan atau diamalkan, atau kita berbuat sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Lanjut penjelasan Imamul Ghazali, fa iza sa'aita ilal masjidi famshi ala hainatin wa tu'adatin wala ta'jal. Cara dan adab kita ketika berjalan pergi ke masjid, Iza sa'aita ilal masjidi, apabila kamu berjalan ke masjid, famshi ala hainatin, maka berjalanlah dengan cara yang tenang, dengan pelan-pelan, dengan hati penuh keriangan, kegembiraan, wala ta'jal, dan jangan tergesa-gesa. Karena kita dilarang oleh Rasulullah tergesa-gesa datang ke masjid dengan tujuan agar dapat melaksanakan sholat berjamaah dari takbiratul ihram sampai akhir. Kita dianjurkan tetap berjalan dengan cara pelan-pelan, walaupun misalnya kita akan mendapati orang sudah mulai mengerjakan sholat di masjid. Kenapa? Karena untuk memberikan kekhusyuan kepada kita, dengan sebab kita berjalan pelan-pelan, tidak menyebabkan napas kita terengah-engah
yang akan menyebabkan kita tidak khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Kemudian penjelasan berikutnya, tata cara atau adab ketika kita berjalan ke masjid. Wa qul fi tariqika, baca ketika kamu berjalan. Di tengah perjalananmu itu kita dianjurkan membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan kebenaran orang-orang yang meminta kepadamu. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dan saya mohon kepadamu dengan kebenaran orang-orang yang berharap kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan dengan kebenaran orang-orang yang menempuh jalan ini untuk menuju kepadamu. Wa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Sungguh aku tidak keluar menuju masjid karena sombong, karena angkuh, tidak juga karena riya, dan tidak juga karena ingin didengar orang. Bal kharajtu tiqa'a sakhatika, akan tetapi aku keluar ke masjid karena takut kepadamu ya Allah. Wabtigha'a mardatik, dan aku keluar ke masjid semata-mata mengharap ridhamu ya Allah. Fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an tudkhilanil jannata. Aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkan aku dari api neraka dan masukkan aku ke dalam syurga. Wa antaghfira li dzunubi, dan ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguh tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Inilah doa dan tata cara yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan ketika kita pergi ke masjid. Adab-adab, tata krama yang harus kita jalankan ketika kita hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Inilah yang dijelaskan oleh Imamul Ghazali. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Kita diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mengerjakannya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat kepada perintahnya dan taat kepada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.